Hello all, jadi untuk konten kali ini sesuai dengan judulnya, gue bakal menceritakan alur novel Agatha Christie yang paling populer sepanjang masa yang berjudul And Then There Were None. Kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi Lalu Semua Menghilang. Agatha Christie juga sempat menyatakan bahwa novel ini adalah salah satu novel yang paling sulit ditulis. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dan sempat juga dibuat film layar lebarnya dengan judul yang sama. Nah, buat kalian yang udah nonton filmnya dan pas dengerin ini kalian ngerasa kok ceritanya agak beda, karena emang cerita antara film dan novelnya itu ada beberapa perbedaan. Kalau gue pribadi sih lebih prefer novelnya, walaupun keduanya bagus pakai banget. Disclaimer terlebih dahulu, jadi di konten ini akan menceritakan alur bukunya dari awal sampai akhir. Jadi untuk teman-teman yang mau baca dan gak suka spoiler, boleh banget di skip video ini. Anyway, pengalaman membaca buku ataupun menonton filmnya bakal jauh banget berbeda dengan mendengarkan suara gue ini. Jadi sangat disarankan untuk tetap membaca novel ataupun menonton filmnya. By the way, alur cerita ini akan dibuat jadi 2 part ya, karena setelah diurut-urut atau dibaca ulang banyak hal krusial yang gak bisa gue buang dan harus diceritakan biar kalian juga bisa ikut menebak siapa pembunuhnya. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Jadi di awal novel itu bakal menceritakan tentang sebuah private island ataupun pulau pribadi yang bernama Pulau Negro. Pulau ini cukup populer karena dulunya dimiliki oleh seorang miliuner Amerika, namun karena istrinya ini tidak suka berlayar, dia pun berniat menjual pulau itu dan memampang iklan penjualan pulau itu di berbagai media. Nah, banyak berita simpang siur tentang Pulau Negro itu, mulai dari artis-artis Hollywood ingin membeli pulau itu, ataupun dia jadi tempat beristirahat keluarga bangsawan, hingga isu bahwa pulau itu dijadikan tempat latihan militer oleh Angkatan Laut. Namun, akhirnya yang membeli pulau Negro ini bernama Tuan dan Nyonya Owen. Tuan dan Nyonya Owen mengundang 10 orang untuk datang ke Pulau Negro pada tanggal yang sudah ditetapkan dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi ke 10 orang itu adalah yang pertama Mr. Lawrence Wargrave. Nanti mungkin selanjutnya gue bakal sering bilang Bapak Hakim ataupun Wargrave ya. Dia adalah seorang pensiunan hakim. Pada masa dia bekerja, dia tuh cukup terkenal sebagai hakim gantung karena banyak sekali narapidana yang ditanganinya divonis bersalah dan dihukum mati. Dia datang ke Pulau Negro karena mendapatkan surat dari teman lamanya yang mengajaknya untuk bertemu di pulau itu. Selanjutnya ada Vera Clayton. Mungkin nanti setelahnya gue bakal panggil dia Vera doang. Dia adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai guru di sekolah golongan rendah, dan dia datang ke Pulau Negro karena dia mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris Nyonya Owen. Orang ketiga ada Philip Lombard, yang selanjutnya gue bakal sebut dia sebagai Lombard. Dia adalah seorang prajurit militer yang pernah ditugaskan ke Afrika. Dia datang ke Pulau Negro dikarenakan Tuan Owen membayarnya untuk datang dan menemuinya di Pulau Negro untuk membicarakan sebuah pekerjaan. Orang keempat adalah Mrs. Emily Brand. Selanjutnya gue bakal menyebut dia sebagai Nyonya Brand. Nyonya Brand adalah seorang wanita tua yang kolot dan agamis. Dia datang karena surat ajakan dari UNO untuk berlibur secara gratis di Pulau Negro. UNO ini dia duga sebagai Nyonya Oliver, yaitu salah satu orang yang dia temui pada saat liburan sebelumnya. Selanjutnya orang kelima adalah Jenderal MacArthur. Dia adalah seorang pensiunan pahlawan perang dan dia datang karena diundang oleh Tuan Owen. Jenderal MacArthur sendiri ini usianya udah sangat lanjut ya, jadi dia tuh tidak benar-benar ingat siapa itu Tuan Owen. Dia menduga Tuan Owen itu adalah salah satu teman lamanya pada saat perang, dan dia pikir untuk bertemu dan bercerita tentang masa lalu itu bukanlah hal yang buruk, makanya dia ingin datang ke Pulau Owen. Orang yang keenam adalah Dr. Armstrong.
Dia adalah seorang dokter yang sangat berbakat dan sukses. Dia datang ke Pulau Negro karena dia telah mendapatkan sejumlah uang dari Tuan Owen untuk memeriksa kesehatan Nyonya Owen. Selain itu, Dr. Armstrong juga butuh liburan dari rutinitas dia di kota, dan dia pikir kayak datang ke Pulau Negro itu bisa sebagai ajang dia untuk bekerja sekaligus berlibur. Orang selanjutnya ada Anthony Marston. Gue bakal panggil dia Tony. Nah, Tony ini adalah seorang anak muda yang tampan, kaya raya, sangat free, self-centered, suka minum-minum. Dia datang ke Pulau Negro karena diundang oleh Tuan Owen berdasarkan telegram dari temannya. Dia tuh terobsesi banget sama yang namanya perkumpulan orang kaya dan minum-minuman ini. Apalagi berita tentang Pulau Negro ini kan sangat viral ya saat itu. Jadi dia berpikir untuk oke, gue bakal datang ke pulau itu dan minum-minum sama orang kaya yang berhasil membeli Pulau Negro. Selanjutnya ada William Blur. Gue bakal panggil dia Tuan Blur atau Blur. Dia adalah seorang detektif yang datang ke Pulau Negro karena mendapatkan surat yang memintanya untuk mengamati tamu-tamu yang datang ke Pulau Negro. Dan yang terakhir itu ada orang ke-9 dan ke-10. Dia adalah sepasang suami istri, Tuan dan Nyonya Rogers. Dia dibayar oleh Tuan dan Nyonya Owen sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Pada saat 8 tamu itu tiba di Pulau Negro, mereka disambut oleh Tuan dan Nyonya Rogers. Mereka diantar menuju sebuah rumah mewah di tengah pulau dan mereka diinfokan bahwa Tuan dan Nyonya Owen tidak akan datang ke pulau ini hingga besok karena satu dan lain hal. Lalu semua tamu diantar menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Mereka diinfokan bahwa mereka akan dijamu makan malam pada jam 8. Sesampainya di kamarnya, Vera melihat ke sekelilingnya. Dia melihat di atas perapian itu ada semacam bingkai yang berisi kertas dan tertulis sebuah puisi anak. Judulnya 10 Anak Negro. Isinya, 10 anak negro makan malam, seorang tersedak, tinggal 9. 9 anak negro bergadang jauh malam, seorang ketiduran, tinggal 8. 8 anak negro berkeliling Devon, seorang tak mau pulang, tinggal 7. 7 anak negro mengapak kayu, seorang terkapak, tinggal 6. 6 anak negro bermain sarang lebah, seorang tersengat, tinggal 5. 5 anak negro ke pengadilan, seorang ke kedutaan, tinggal 4. 4 anak negro pergi ke laut, seorang dimakan ikan herring merah, tinggal 3. 3 anak negro pergi ke kebun binatang, seorang diterkam beruang, tinggal 2. 2 anak negro duduk berjemur, seorang hangus, tinggal 1. Seorang anak negro yang sendirian menggantung diri, lalu semua menghilang. Yaps, bait terakhir itu adalah judul dari novel ini. Nah, di Inggris sendiri, kata ikan herring merah ini merupakan sebuah ungkapan yang artinya adalah pengalihan perhatian. Jam menunjukkan pukul 8 malam, menandakan waktu untuk para tamu makan malam. Makan malam saat itu tuh terasa begitu sempurna, semuanya baik-baik saja. Makanan yang disediakan Tuan dan Nyonya Rogers itu enak, pelayanan mereka baik, jadi benar-benar perfect. Suasana malam juga saat itu sangat menyenangkan dengan derai ombak yang terdengar hingga ke rumah. Pokoknya tidak ada yang salah lah dari malam itu. Pada saat selesai makan malam, mereka tuh lagi ngobrol kan. Nah, si Tony ini melihat ke arah atas meja makan itu ada boneka porselen. Jumlahnya 10 boneka anak negro. Vera langsung teringat sama puisi anak negro yang dia lihat di atas perapian kamarnya. Ternyata semua tamu di situ juga mempunyai bingkai yang berisi puisi yang sama di kamar mereka. Pada saat mereka lagi asik berbincang, tepat pukul 9.20 malam, tiba-tiba terdengar suara dari entah berantah yang mengagetkan mereka semua. Begini suaranya. Tuan-tuan dan nona-nona, Anda semua bertanggung jawab atas tuduhan berikut. Edward George Armstrong. Apa yang Anda kerjakan pada tanggal 14 Maret 1925 menyebabkan kematian Louisa Marie Cleese?
Emily Caroline Brand pada tanggal 5 November 1931 bertanggung jawab atas kematian Beatrice Taylor. Vera Elizabeth Clayton pada tanggal 11 Agustus 1935 membunuh Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard pada Februari 1932 bersalah atas kematian 21 orang suku Afrika Timur. John Gordon MacArthur pada 14 Januari 1917 secara sengaja membunuh pacar istri Anda, Arthur Richmond. Anthony James Marston pada tanggal 14 November tahun lalu, Anda bersalah atas kematian John dan Lucy Combs. Thomas Rogers dan Ethel Rogers pada tanggal 6 Mei 1939, Anda menyebabkan kematian Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave pada tanggal 10 Juni 1930, Anda bersalah atas kematian Edward Seton. Terdakwa, apakah Anda ingin mengajukan pembelaan? Cilih begebat ya. Ya kurang lebih begitulah suaranya. Seketika ruangan menjadi hening. Tidak lama terdengar suara teriakan dari luar ruangan dan suara sesuatu terjatuh. Lombard dan Tony menuju ke sumber suara dan mendapati Nyonya Rogers pingsan di depan pintu. Mereka berdua pun langsung mengangkat Nyonya Rogers agar bisa langsung diperiksa oleh Dr. Armstrong. Sisanya, mereka mencoba mencari sumber suara yang tadi itu. Lalu mereka pun menemukan sebuah gramofon yang tidak jauh dari lokasi mereka dengan piringan hitam yang ada pada gramofon itu. Tuan Rogers pun cerita bahwa pemutaran piringan hitam itu atas perintah Tuan Owen. Suasana di ruangan itu pun mulai kacau dan kalut. Tidak lama, Mrs. Rogers yang sudah tersadar dibawa ke ruangannya untuk beristirahat oleh Tuan Rogers dan Dr. Armstrong. Tuan Rogers dan Dr. Armstrong saat itu dipesan untuk segera kembali ke ruangan setelah selesai mengantar Nyonya Rogers untuk beristirahat. Nah, berarti kan Nyonya Rogers beristirahat sendirian nih. Nah, di ruangan itu tinggal 9 orang. Dan dari bersembilan itu mereka pun berdiskusi tentang apa yang baru saja mereka dengar. Di situ diskusi itu dipimpin oleh Tuan Hakim Wargrave. Jadi dia menanyakan kepada Tuan Rogers terkait Tuan dan Nyonya Owen. Karena tadi kan Rogers bilang bahwa dia yang memutar piringan hitam itu atas perintah Tuan dan Nyonya Owen. Nah, Rogers berkata bahwa dia tuh tidak tahu siapa sebenarnya Tuan Owen. Dia hanya mendapatkan surat dari suatu agen penyalur ART yang sudah cukup tua dan punya nama untuk bekerja di Pulau Negro. Semua permintaan Tuan Owen disampaikan melalui surat, mulai dari menyiapkan kamar, menyediakan makan malam, hingga memutar piringan hitam. Semua surat itu ditulis oleh Tuan Owen dengan nama lengkap Ulrich Norman Owen. Sama halnya dengan Tuan dan Nyonya Rogers, tamu yang lain juga sama mendapatkan surat yang berhubungan dengan Tuan dan Nyonya Owen. Nah, kalau kalian lihat namanya tadi, nama lengkapnya Tuan Owen, Ulrich Norman Owen. Itu kalau disingkatkan UN Owen. Kalau dibaca itu unknown. Jadi terdengar seperti unknown yang artinya tidak dikenali atau tidak diketahui. Boom. Mind blowing banget gak sih? Emang Agatha Christie paling jago soal beginian. Well, back to the story. Jadi Tuan Rogers ditanya tentang siapa saja yang ada di Pulau Negro. Jadi dia meyakinkan bahwa hanya mereka bersepuluh lah yang ada di pulau itu. Karena Pulau Negro itu tidak begitu luas, hanya ada sebuah rumah dan karang, tidak ada tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian. Mereka bersembilan mendiskusikan tentang tuduhan yang diputar melalui piringan hitam. Jelas saja sebagian besar dari mereka menolak tuduhan itu dong. Misalnya nih, Tuan Hakim Wargrave mengatakan hukuman gantung yang dijatuhkan untuk Edward Seton ya karena memang dia terbukti bersalah atas pembunuhannya, dan keputusan ini juga disetujui oleh juri persidangan pada saat itu. Walau memang banyak masyarakat yang merasa ada yang ganjal dengan kasus ini, terkesan seperti Wargrave sudah kenal dan mempunyai dendam terhadap Seton.
Vera menyangkal Cyril Hamilton adalah salah seorang muridnya yang meninggal karena tenggelam. Dia bilang bahwa anak itu berenang di pantai saat tidak diawasi. Dia berenang terlalu jauh dan Vera sempat berusaha untuk menyelamatkannya. Namun usahanya gagal. Menurut dia ini hanya kecelakaan. Dan itu juga diakui oleh kepolisian yang memeriksa pada saat itu. Jenderal MacArthur juga melakukan pembelaan. Arthur adalah bawahannya dan dia dikirim untuk tugas pengintaian namun terbunuh pada saat tugas. Menurut Jenderal MacArthur, ini adalah hal yang wajar pada waktu perang. Dia juga mengatakan istrinya dan Arthur tidak pernah berselingkuh. Jadi dia juga menegaskan bahwa istrinya adalah wanita terbaik di dunia ini. Jadi apa yang diputar di piringan hitam itu jelas salah. Lombard mengakui atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Dia berkata pada saat mereka tersesat, dia dan 2 orang lainnya meninggalkan orang-orang yang merupakan orang Afrika dan membawa semua stok makanan yang ada. Jadi dia mengiyakan meninggalkan 21 orang Afrika tersebut untuk mati kelaparan. Ya, sadis ya dia. Tony mencoba mengingat-ingat nama yang disebutkan pada piringan hitam. Dia bilang mungkin nama itu adalah nama anak yang tertabrak dan meninggal karenanya. Anak-anak itu berlari keluar rumah dan tanpa sengaja Tony menabrak mereka. Jadi itu semua adalah kecelakaan. Sedangkan Dr. Armstrong bahkan tidak mengingat nama itu. Dia bilang banyak orang yang meninggal di ruang operasi dan banyak pula orang yang menyalahkan dokter karena hal itu. Namun sebenarnya dia ingat betul nama yang disebut di piringan hitam itu. Dia adalah seseorang yang meninggal karena salah operasi yang dilakukan oleh Dr. Armstrong. Karena pada saat itu Dr. Armstrong sedang dalam pengaruh alkohol dan karena kejadian itulah Dr. Armstrong pun berhenti minum alkohol. Tuan Roger juga melakukan pembelaan. Dia bilang Miss Brady adalah mantan majikannya dan dia meninggal karena sakit yang lama ia derita. Pada malam itu sedang badai dan telepon tidak berfungsi sama sekali. Dia bahkan mencoba menerobos badai untuk menghubungi dokter, namun dokter datang terlambat. Ya walaupun Tuan Rogers mengakui kalau dia mendapatkan warisan dari Miss Brady. Tuan Blore ingat nama yang disebut di piringan hitam itu adalah seorang perampok Bank London dan commercial lender. Perampok itu dipidana karena bukti dari Blore dan Lander mendapatkan hukuman kerja seumur hidup dan akhirnya meninggal setahun kemudian. Dia mengiyakan karena kasus Lander ini dia mendapatkan kenaikan jabatan. Nyonya Brand pada malam itu tidak ingin menyebutkan sama sekali tentang kasus yang menyebut namanya. Pada malam itu, Hakim Wargrave pun memutuskan untuk mengakhiri penyelidikannya. Berhubung hari sudah malam dan tidak ada kapal di pulau itu, mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka berencana untuk pergi besok pagi pada saat kapal yang sering mengantar roti dan susu datang. Sebelum mereka meninggalkan tempat diskusi itu dan kembali ke kamar masing-masing, Tony mengambil gelas yang berisi whisky dan menghabiskan minumannya. Tidak lama dia tersedak hebat, mukanya berubah menjadi ungu, badannya kejang-kejang, dan tidak lama Tony pun meninggal. Suasana pun menjadi makin hening dan mencekam. Dr. Armstrong memeriksa Tony dan memastikan dia sudah tidak bernyawa lagi, dan dia memeriksa minuman Tony. Tidak ada bau sama sekali dari minuman itu. Kemungkinan dibunuh oleh racun sianida. Namun anehnya di botol minumannya tidak ada apa-apa karena yang lain tidak keracunan. Kemungkinan racun ada di gelas Tony sendiri. Sedangkan Tony lah yang menuang minuman dia sendiri. Mereka tidak bisa berpikir dengan tenang malam itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa jenazah Tony ke kamarnya dan mereka beristirahat di kamar mereka masing-masing. Walaupun sebenarnya mereka tidak bisa tidur malam itu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kalau kalian ingat bait puisi 10 anak negro yang dibacakan sebelumnya, bait pertama adalah 10 anak negro makan malam. Seorang tersedak tinggal 9. 9 anak negro bergadang jauh malam. Nah, di sini mereka kan udah susah tidur tuh. Seorang ketiduran tinggal 8. Kira-kira siapa korban selanjutnya dan siapa pembunuhnya atau siapa impostornya, dan next bakal dibahas di video selanjutnya. Thank you all.